Definisi hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal, yang mengakibatkan peningkatan kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitas. Tekanan darah 140/90 mm air raksa didasarkan pada dua fase dalam setiap denyut jantung, yaitu fase sistolik 140 menunjukkan fase darah yang sedang dipompa oleh jantung, dan fase diastolik 90 menunjukkan fase darah yang kembali ke jantung. Etiologi hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama hipertensi esensial atau hipertensi primer. 90% dari seluruh kasus hipertensi yang ada adalah hipertensi esensial, yang didefinisikan sebagai peningkatan darah yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik. Beberapa faktor yang berkaitan sebagai berikut. Yang satu, genetik. Individu yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi berisiko tinggi untuk mendapatkan penyakit ini. Faktor genetik ini tidak dapat dikendalikan jika memiliki riwayat keluarga yang memiliki tekanan darah tinggi. 2. Jenis kelamin dan usia. Laki-laki yang berusia 35-50 tahun dan wanita menopause berisiko tinggi untuk mengalami hipertensi. Jika usia bertambah, maka tekanan darah meningkat. Faktor ini tidak dapat dikendalikan, serta jenis kelamin laki-laki lebih tinggi berisiko daripada perempuan. 3. Diet. Konsumsi diet tinggi garam atau lemak secara langsung berhubungan dengan berkembangnya hipertensi. Faktor ini bisa dikendalikan oleh penderita dengan mengurangi konsumsinya, karena dengan mengkonsumsi banyak garam dapat meningkatkan tekanan darah dengan cepat pada beberapa orang. 4. Berat badan. Faktor ini dapat dikendalikan di mana bisa menjaga berat badan dalam keadaan normal atau ideal. Obesitas lebih dari 25% di atas berat badan ideal dikaitkan dengan berkembangnya peningkatan tekanan darah atau hipertensi. 2. Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder merupakan 10% dari seluruh kasus hipertensi yang ada, yang didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah karena suatu kondisi fisik yang ada sebelumnya, seperti penyakit ginjal atau gangguan tiroid, hipertensi endokrin, hipertensi renal, dan kelainan saraf pusat. Faktor munculnya hipertensi sekunder antara lain 1. Kontrasepsi oral. Pil KB tertentu dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah yang mengkhawatirkan bagi sebagian wanita yang meminumnya. Peningkatan resiko hipertensi ini diduga disebabkan oleh estrogen dalam kontrasepsi oral. Kedua, koarstasiun aorta. Koarstasiun aorta yaitu merupakan kelainan kardiovaskular koenital dan menyebabkan hipertensi sekunder pada anak-anak. 3. Neurogenik. Otak sendiri dapat memicu terjadinya hipertensi pada pasien dengan tumor otak, kecelakaan cerebrovaskular, dan perdarahan subarachnoid. Penggunaan obat-obatan termasuk alkohol atau kadang-kadang penghentiannya dapat mengakibatkan hipertensi melalui mekanisme neurogenik. 5. Kehamilan. Kehamilan ini dapat memperburuk tekanan darah tinggi yang sudah ada atau dapat menyebabkan berkembangnya tekanan darah tinggi. Hipertensi yang disebabkan oleh kehamilan atau preeklamsia. 6. Peningkatan volume intravaskuler. Volume intravaskuler merupakan penentu utama dalam tekanan arteri. Akibat dari ekspansi volume intravaskuler ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. 7. Luka bakar dan stres. Stres ini sendiri bisa memicu sistem saraf simpatis sehingga meningkatkan aktivitas jantung dan tekanan pada pembuluh darah. Faktor risiko hipertensi. Faktor risiko hipertensi terdapat dua, yaitu yang pertama, faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi itu terdiri dari faktor usia. Faktor usia sangat mempengaruhi terhadap hipertensi karena dengan bertambahnya umur, maka semakin tinggi mendapat risiko hipertensi. Insiden hipertensi makin meningkat dengan meningkatnya usia. Ini sering disebabkan oleh perubahan alamiah yang di dalam tubuh mempengaruhi jantung, pembuluh darah, dan hormonnya. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin juga sangat erat kaitannya terhadap terjadinya hipertensi, di mana pada masa muda dan paruh bayi lebih tinggi penyakit hipertensi pada laki-laki dan pada wanita lebih tinggi setelah umur 55 tahun.
ketika seorang wanita mengalami menopause. Yang ketiga, genetik atau riwayat keluarga. Seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi tersebut. Faktor yang dapat dimodifikasi yaitu yang pertama, stres. Stres kronis mempengaruhi tekanan darah. Mengelola stres dengan baik melalui teknik relaksasi, meditasi, atau olahraga dapat membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Yang kedua, kegemukan atau obesitas. Kelebihan berat badan meningkatkan tekanan darah. Menjaga berat badan yang sehat melalui diet seimbang dan olahraga teratur dapat membantu mencegah atau mengelola hipertensi. Yang ketiga, pola makan garam tinggi. Konsumsi makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan kolesterol dapat meningkatkan risiko hipertensi. Mengurangi konsumsi garam dan makanan olahan, serta meningkatkan asupan buah-buahan, sayuran, dan makanan rendah lemak dapat membantu mengurangi risiko. Yang keempat, merokok. Merokok dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko hipertensi. Berhenti merokok dapat membantu menurunkan risiko hipertensi. Yang kelima, konsumsi alkohol berlebihan. Minum alkohol secara berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Batasi konsumsi alkohol untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Yang keenam, aktivitas fisik yang kurang. Gaya hidup yang kurang aktif atau tidak cukup bergerak dapat meningkatkan risiko hipertensi. Melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat membantu mengontrol tekanan darah. Pantogenesis hipertensi. Mekanisme terjadinya pantogenesis hipertensi adalah melalui terbentuknya angiostensin II dari angiostensin I oleh angiostensin I yang merupakan converting enzim atau ACE. Enzim yang memegang peran penting fisiologis dalam mengatur tekanan darah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, darah mengandung angiostensinogen yang diproduksi di hati. Kedua, hormon renin yang merupakan diproduksi oleh ginjal yang akan diubah menjadi angiostensin I. Yang ketiga, ACE yang terdapat di paru-paru. Yang angiostensin I diubah menjadi angiostensin II. Yang ketiga, ACE yang terdapat di paru-paru. Yang angiostensin I diubah menjadi angiostensin II. Angiostensin I inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus atau kelenjar pituitari dan bekerja pada. Berikutnya yaitu manifestasi klinis. Dampak-dampak yang muncul di dalam diri seseorang akibat berkembangnya sebuah penyakit dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan dampaknya pada organ tubuh. Beberapa manifestasi klinis yang umum terkait dengan hipertensi, yang pertama yaitu tekanan darah tinggi. Tekanan darah sistolik saat jantung berkontraksi yang terus meningkat melebihi 140 mm Hg serta diastolik saat jantung relaksasi melebihi 90 mm Hg secara konsisten. Yang kedua, sakit kepala, terutama pada bagian belakang kepala. Yang ketiga, pusing dan pingsan. Yang keempat, gangguan penglihatan seperti penglihatan kabur atau adanya bintik-bintik terang dan kilatan cahaya. Yang kelima, sesak napas, kesulitan bernafas atau rasa tersekik. Yang keenam, nyeri dada, rasa tidak nyaman di dada yang dapat menandakan komplikasi seperti penyakit jantung. Yang ketujuh, palpitasi, detak jantung yang tidak teratur terasa berdebar-debar. Yang kedelapan, kelelahan. Berikutnya, gangguan ginjal. Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan dalam pembuluh darah pada ginjal. Dan yang terakhir, yaitu gejala neurologis seperti kebingungan, kelemahan, kesemutan, atau kesulitan berbicara. Baiklah, kita masuk dalam diagnosis hipertensi. Diagnosis hipertensi merupakan proses identifikasi kondisi tekanan darah tinggi dalam tubuh seseorang. Langkah-langkah umum dalam diagnosis hipertensi meliputi: pertama, pengukuran tekanan darah. Diagnosis hipertensi didasarkan pada pengukuran tekanan darah tinggi secara konsisten. Tekanan darah terdiri dari dua, yaitu tekanan sistolik, yaitu tekanan saat jantung berkontraksi, dan diastolik, di mana tekanan saat jantung beristirahat.
Kedua, pemeriksaan fisik. Selain pengukuran tekanan darah, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tanda-tanda lain yang mungkin terkait dengan hipertensi. Yang ketiga, anamnesis. Dokter akan melakukan wawancara medis menyeluruh dengan pasien untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat kesehatan pasien, riwayat keluarga, gejala yang dialami, dan faktor risiko lainnya yang mungkin mempengaruhi tekanan darah. Keempat, pemantauan berkala. Diagnosis hipertensi membutuhkan pemantauan berkala tekanan darah untuk mengonfirmasi apakah tekanan darah tinggi tersebut persisten. Ini dapat melibatkan beberapa kunjungan ke dokter selama periode waktu tertentu. Yang kelima, tes tambahan. Dokter mungkin juga akan memesan tes tambahan untuk menilai risiko komplikasi dan penyebab yang mendasarinya. Tes tambahan ini biasa termasuk pemeriksaan darah untuk mengukur kadar gula darah, kolesterol, dan fungsi ginjal. Yang keenam, evaluasi risiko dan komplikasi. Setelah diagnosis hipertensi dikonfirmasi, dokter akan mengevaluasi risiko komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, atau kerusakan pembuluh darah lainnya. Hal ini akan membantu dalam merencanakan pengolahan dan pengobatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan kombinasi pengukuran tekanan darah, pemeriksaan fisik, anamnesis yang menyeluruh, pemantauan berkala, tes tambahan, dan evaluasi risiko komplikasi, dokter dapat membuat diagnosis hipertensi yang akurat dan merencanakan perawatan yang sesuai untuk pasien. Selanjutnya yaitu program pencegahan hipertensi. Program pencegahan hipertensi merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam mengobati tekanan darah tinggi. Program pencegahan hipertensi terdiri dari berbagai macam cara memodifikasi gaya hidup untuk menurunkan tekanan darah. Yang pertama yaitu makan gizi seimbang. Prinsip diet yang dianjurkan adalah gizi seimbang, makan buah dan sayur 5 porsi per hari karena cukup mengandung kalium yang dapat menurunkan tekanan darah. Asupan natrium hendaknya dibatasi dengan jumlah intake 1,5 gram per hari atau 3,5 sampai 4 gram per hari. Pembatasan asupan natrium dapat membantu menurunkan tekanan darah dan menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler. Yang kedua yaitu menurunkan kelebihan berat badan. Penurunan berat badan dapat mengurangi tekanan darah, kemungkinan dengan mengurangi beban kerja jantung dan volume sekuncup juga berkurang. Upayakan untuk menurunkan berat badan sehingga mencapai indeks massa tubuh normal. Yang ketiga yaitu olahraga. Olahraga secara teratur seperti berjalan, lari, berenang, bersepeda bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan memperbaiki keadaan jantung. Olahraga secara teratur selama 30 menit sebanyak 3-4 kali dalam 1 minggu sangat dianjurkan untuk menurunkan tekanan darah. Olahraga meningkatkan kadar HDL yang dapat mengurangi terbentuknya aterosklerosis akibat hipertensi. Yang keempat yaitu memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat. Memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat dengan berhenti merokok dan tidak mengonsumsi alkohol penting untuk mengurangi efek jangka panjang hipertensi karena asap rokok diketahui menurunkan aliran darah ke berbagai organ dan dapat meningkatkan kerja jantung.